selamat siang pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews TV dan siang ini saya Laura Elvina akan menemani Anda dalam Speak After Lunch pada siang hari ini. Dan pemirsa, kebakaran hebat melanda Pasar Senen Gunung Sahari, Jakarta Pusat kemarin. Hingga pagi tadi maksud kami, petugas pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api dan melakukan pendinginan. Sementara kepolisian saat ini bersiap melakukan investigasi terkait penyebab kebakaran, namun diduga kuat disebabkan oleh korsleting listrik. Dan kebakaran di pasar bukanlah kejadian baru di Indonesia. Tercatat, ada beberapa pasar legendaris habis dilalap api. Kebakaran pasar kerap menimbulkan tanda tanya, apakah sengaja dibakar? Lalu mengapa pasar-pasar ini mudah terbakar? Apa yang salah dari sistem kelistrikan hingga pasar hingga rentan kebakaran? Kami akan membahasnya dalam Speak After Lunch pada siang hari ini dan pemirsa, inilah Speak After Lunch selengkapnya. Ya pemirsa, sebelum kita membahas tema hari ini, saya akan mengajak Anda melihat beberapa berita yang dirangkum sejak pagi hingga siang hari ini. DPRD Katingan terus melanjutkan upaya pemakzulan terhadap Bupati Katingan Ahmad Ian Tengli. KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait dugaan suap Rolls Royce kepada mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emir Syahsatar. Semuanya kami rangkum dalam Kilas Siang berikut ini. DPRD Kabupaten Katingan hingga kini terus melakukan proses terhadap pemakzulan Bupati Katingan Ahmad Ian Tengli meski laporan kasus hukum perzinahan sudah dicabut oleh suami tersangka FY yang merupakan pasangan selingkuh sang bupati. Pansus DPRD Katingan yang terdiri dari 3 panel mengumpulkan data dan bukti perselingkuhan Bupati Katingan untuk nantinya membuat suatu kesimpulan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung dan Menteri Dalam Negeri. Sementara itu KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait dugaan suap Rolls Royce kepada mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emir Syahsatar. Kediaman Emir pun tidak luput dari penggeledahan. Sejak Rabu kemarin KPK telah menggeledah sejumlah tempat termasuk rumah Emir Syah di daerah Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hasil penggeledahan KPK membawa barang bukti sebanyak 3 koper. Emir diduga menerima suap terkait pengadaan mesin Rolls Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia senilai 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar Amerika Serikat, serta barang senilai 2 juta dolar Amerika Serikat yang tersebar di Singapura dan Indonesia. Kepolisian daerah Jawa Barat membantah telah menaikkan status Rizik Syihab menjadi tersangka. Hingga kini Rizik masih menjadi saksi terlapor dalam kasus dugaan penistaan lambang negara yang menjerat orang nomor 1 di Front Pembela Islam tersebut. Beredarnya berita peningkatan status Rizik Syihab menjadi tersangka dibantah oleh Kepolisian daerah Jawa Barat. Hingga kini orang nomor 1 di FPI tersebut masih berstatus sebagai saksi terlapor atas kasus dugaan penistaan lambang negara yang dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri. Satu bulan jelang pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, elektabilitas pasangan calon nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno meningkat ke posisi atas. Survei Lembaga Political Marketing Consulting Indonesia, elektabilitas Anies Sandi berada di angka 25,3%. Sementara itu paslon nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono berada di posisi 2 dengan angka 23,9%. Dan pasangan calon nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat di posisi buncit dengan persentase 20,4%. Namun preferensi pemilih yang merahasiakan pilihannya jika ditanya secara personal tercatat 23% ini Anies Sandi masih unggul dari 2 paslon lainnya yakni 4,4%. Pemirsa, selama lebih dari 24 jam, petugas pemadam kebakaran berusaha menjinakkan api yang melahap Blok 1 dan Blok 2 di lantai 1 sampai 4 Pasar Senen Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Korsleting listrik diduga kuat menjadi penyebab terjadinya kebakaran yang menghanguskan hampir 1.700 kios. Pasar Senen di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat kembali terbakar pada Kamis 19 Januari 2017. Kebakaran yang terjadi di Blok 1 dan Blok 2 di lantai 1 sampai 4 berlangsung lebih dari 24 jam. Titik api bermula pada pukul 4.20 pagi waktu Indonesia Barat.
Petugas sempat kesulitan karena pintu gerbang lantai 1 masih terkunci. Sebanyak 67 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Para pedagang yang panik berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Ada pula yang pasrah dan hanya duduk terdiam. Sejumlah pedagang terlihat tergesa-gesa membopong karung-karung berisikan barang seperti pakaian. Ada pula yang saling membantu membawa lemari penyimpanan dagangan. Barang-barang para pedagang ini pun diletakkan di sembarang tempat. Meski sempat dilarang untuk memasuki area pasar karena berbahaya dan menyulitkan proses pemadaman, para pedagang tetap berupaya mengevakuasi sisa barang dagangan mereka. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun sebanyak 6 orang menderita luka ringan dan 1 orang pingsan. Petugas pemadam kebakaran mengalami kendala untuk memadamkan api. Di antaranya pengaruh bentuk bangunan, material dalam bangunan, isi kios-kios dagangan yang merupakan barang mudah terbakar, kendala pemadaman dari luar area Pasar Senen, hingga sumber air yang jauh. Petugas harus mengambil air dari Kali Kuitang di dekat markas Korps Marinir dengan menggunakan selang. Dugaan kuat kebakaran terjadi akibat korsleting pendek listrik. Namun untuk memastikannya, kepolisian akan melakukan uji forensik dengan menerjunkan tim Puslap For Mabes Polri. Penyelidikan dimulai setelah proses pemadaman dan pendinginan sempurna. Polisi akan mencari lokasi munculnya api pertama kali dan dilakukan uji karbon. Apakah mungkin ada korsleting listrik, itu akan kelihatan dari teman-teman lapor. Laporan awalnya Pak? Ya. Laporan awalnya saat ini? Ya, sekarang kan kita sekarang ini tahap evakuasi dan mitigasi. Selesai itu baru investigasi. Investigasi setelah selesai semua, sudah apinya total sudah dinyatakan padam, baru kita besok lah kita melaksanakan memulai investigasinya oleh laboratorium forensik. Sekarang udah di Polis Line. Saya kira itu. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, ada 1.691 kios yang terbakar. Pemprov DKI Jakarta akan merelokasi pedagang yang menjadi korban kebakaran di Pasar Senen ke Blok 5, lantai 5 dan 7, serta di halaman Blok 1 dan Blok 2. PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono juga menjamin pedagang dapat berjualan kembali. Ia menghimbau pedagang tidak khawatir karena Pemprov DKI akan turut membantu. Sekarang sedang kita pikirkan, terutama buat ekonomi masyarakat bawah yang sama sekali habis dagangannya seperti apa. Ini sedang kita pikirkan, tentu tidak bisa kita putuskan di lokasi ini, tapi kita memikirkan aspirasi dari teman-teman tadi terkait dengan hal itu. Apa kemudahan pinjaman, atau kemudian sifatnya bantuan kredit murah, atau apa nanti kita akan pikirkan lebih lanjut. Tapi yang penting buat saya adalah menyelamatkan ini dulu, aman. Kemudian api sudah tidak ada lagi bisa redam. Yang kedua, lokasi jelas ya. Kita bisa mulai lusa atau minggu depan, tapi masing-masing mengetahui kemana akan berdagang. Dan mereka minta sementara gratis, iya gratis. Masa orang korban suruh bayar? Kan tidak mungkin ya. Pasar Senen memiliki sejarah panjang di Jakarta dan dibangun sejak tahun 1734. Pasar ini sering mengalami perubahan bangunan dan berulang kali mengalami kebakaran. Yaitu pada 15 Januari 1974, 23 November 1996, 27 Januari 2003, 27 Oktober 2008, 11 Maret 2010, 25 sampai 26 April 2014, 15 November 2016, dan 17 Januari 2017. Kebakaran pasar bukanlah kejadian baru di Indonesia. Kejadian ini kerap menimbulkan tanda tanya, apakah sengaja dibakar? Lalu mengapa pasar-pasar ini mudah sekali terbakar? Setiap kali terjadi kebakaran di pasar, banyak pihak yang menuding pasar digusur paksa dan diganti dengan mal atau bangunan baru dengan sewa yang lebih mahal. Namun apakah para pedagang juga sudah memperhatikan keamanan penggunaan listrik? Atau justru sambungan listrik sudah terlalu usang sehingga rawan terjadi konsleting? Tim Liputan MNC Media memberitakan.
Sejumlah pemilik toko nekat masuk ke dalam lokasi yang terbakar di Pasar Senen untuk melihat kondisi toko mereka. Para pemilik toko mengalami kerugian hingga miliaran rupiah karena seluruh barang dagangan hangus tidak tersisa. Sejumlah pemilik toko pagi tadi mulai kembali mendatangi lokasi kebakaran di Gedung Pasar Senen, Jakarta Pusat. Meski api belum sepenuhnya padam, masih dalam proses pendinginan, beberapa pemilik toko tetap nekat memeriksa langsung kondisi toko mereka. Mereka harus menggunakan senter karena tidak ada penerangan di dalam Gedung Pasar Senen. Padahal kondisi bangunan rentan ambruk membahayakan keselamatan para pemilik toko. Pemilik 4 toko perlengkapan militer di lantai 1 Pasar Senen, Alif, mengaku merugi hingga miliaran rupiah karena tidak ada satupun barang dagangannya yang bisa diselamatkan. 1.600 kios pedagang di Pasar Senen ludes terbakar. Di blok berapa? Di blok 1. Ada yang bisa diselamatkan? Nggak bisa, nggak ada sama sekali. Bapak bukan usaha apa? Perlengkapan ABRI. Perlengkapan ABRI? Pak, itu Bapak di asuransi ya? Enggak, asuransi nggak mungkin mau terima kayak gitu. Ini hanya asuransi? Enggak. Terus kalau kayak gini, ada yang tanggung jawab nggak dari pihak? Kayaknya sih nggak ada lah, itu udah resiko sendiri itu. Pemirsa, upaya pemadaman kebakaran Pasar Senen terhambat oleh sulitnya sumber air. Kesal karena petugas damkar kehabisan air, para pedagang Pasar Senen sempat mengamuk dan memecahkan kaca. Para pedagang melempar batu ke gedung yang terbakar. Para pedagang mengamuk dengan melempari batu ke gedung Pasar Senen yang terbakar. Mereka kesal lantaran petugas pemadam kebakaran kehabisan air saat melakukan pendinginan. Pasokan air yang digunakan memadamkan api habis karena jarak dari sumber air yang terlalu jauh dengan lokasi kebakaran. Amukan ini akhirnya reda setelah pemadam kebakaran langsung melakukan pemadaman kembali dengan bantuan air yang baru datang. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Speak After Lunch akan segera kembali sesaat lagi.